Ada kucing di atas atap membuat gaduh. Cakep. Membuat gaduh, merebutkan makanan. Artinya. Bertemu kembali dengan kami para penyuluh untuk menyajikan informasi tentang perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bertemu kembali dengan saya, Mr. Apriliansyah, selaku host di podcast KPP Medan. Semoga kawan pajak selalu sehat dan semangat ya. Di podcast kali ini masih mengobrol tentang atau masih membahas tentang Cortex. Namun kali ini kita sajikan dalam bentuk audio. Nah, tentunya masih dengan narasumber kita, salah seorang penyuluh KPP Medan yang tidak asing lagi dengan Bang Leo Leonard Simorangki. Baik, halo Bang Istiar, halo juga kawan pajak dimanapun Anda berada. Tentunya kawan pajak tetap dalam keadaan sehat walafiat Ya, dan betul, berbahagia. Iya Bang, walaupun cuaca hari ini Sore-sore sering hujan nih. hujan ya Bang ya. Ya, tetap semangat ya untuk kawan pajak. Semoga dapat beraktivitas seperti biasanya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang hangat-hangatnya, yaitu tentang Cortex. Cortex ini sudah pernah kita bahas di podcast KPP Medan, yaitu sebenarnya tentang probis registrasi, pembayaran, dan juga pelaporan SPT. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Taxpayer Account Management atau kita singkat TAM aja ya. Nah, TAM ini relatif baru di aplikasi kita yang akan datang di Cortex ya kawan pajak. Ikuti pembahasan kali ini karena sangat penting dan sekali lagi bahwa materi ini menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan perkembangan ketentuan perpajakan dan pengembangan sistem yang baru. Nah, yang kita bahas kali ini adalah perubahan-perubahan yang terakhir. Namun, jika nanti ada perubahan berikutnya, akan kita sampaikan ya di pertemuan berikutnya ya kawan pajak. Oke, tadi kita udah kenalan dengan sumber kita, tentunya kita juga akan berkenalan dong dengan apa sih yang itu namanya Taxpayer Account Management. Oke Bang Leo, menurut Bang Leo, Taxpayer Account Management itu sendiri apa sih Bang? Baik, Bang Istiar, kawan pajak, tadi juga disampaikan oleh Bang Istiar ya, ini informasi yang baru lah ya. Baru Bang. Memang dijadwalkan 1 Juli 2024. Sangat disayangkan ya, kawan pajak sepertinya memang baru siap nanti di akhir tahun ya. Di akhir tahun Bang ya. Tapi tentu dengan harapan kenapa harus tertunda supaya lebih fix atau lebih oke lah nanti pas dia launching ya. Akan diimplementasikan berikutnya Bang ya. Iya, benar sekali. Jadi memang kita harapkan kawan pajak nanti memang kalau sudah oke di akhir tahun 2024 sudah oke, nanti mungkin di tahun depannya segera launching ya. Launching bisa dimanfaatkan. Juli ini sendiri sepertinya tidak terkejar ya. Oke Bang. Baik, tapi tahu apa kawan pajak, kita akan coba terus memberikan edukasi terkait Cortex ini ya. Kebetulan sesi kali ini tadi Bang Mister tentang TAM ya. TAM. Sebelumnya sudah ada registrasi, pembayaran, dan terakhir nanti SPT itu di kawan pajak bisa akses di kanal-kanal di sosial kita ya, di YouTube, Instagram ya. Betul Bang. Ya. Nah, jadi terkait obrolan di kesempatan ini tentang TAM ya. TAM ini sendiri singkatan dari Taxpayer Account Management. Kalau kita translate secara langsung mungkin seperti akun manajemen wajib pajak ya. Akun manajemen wajib pajak, benar Bang. Iya, jadi simpelnya, sederhananya kawan pajak ya, TAM ini seperti akun lah ya, akun mungkin kita ada akun di salah satu marketplace ya, ada akun itu ya. Iya, betul. Kita bisa ada akses profilnya, ada bisa akses saldo yang kita miliki. Jadi kira-kira sederhananya seperti itu ya kawan pajak ya. Informasi ya Bang ya. Informasi terkait si wajib pajak. Wajib pajak ya. Nah, jadi kalau kita bisa artikan di sini, TAM itu adalah satu proses pengelolaan dan monitoring akun-akun pajak yang dimiliki oleh kawan pajak. Oke. Nah, jadi memang sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan kawan pajak itu dipenuhi dengan benar dan efisien. Jadi maksudnya sesuai dengan spirit si Cortex ini ya. Iya betul Bang. Memberikan kemudahan. Mantap ya Bang ya. Iya. Oke. Nah,
Tadi bukan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan yang secara garis besarnya dia akan menampilkan informasi profil secara keseluruhan, jadi komprehensif nih. Komprehensif. Kawan pajak Bang Mistiar ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang ini yang ada ini, itu kan kalau kita akses kawan pajak akses DJP online DJP aja, online, Bang. Mistiar ya. Oke. Itu kan informasinya ada memang, tapi Belum lengkap ya, ya Bang, belum lengkap, sepertinya. terbatas dia Ya, kan. masih minim ya, Bang, Iya. informasinya. Nah, nanti terus ada yang kedua, nanti terkait PAM ini adalah hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini. Oke. Dan tentunya nanti dapat diakses kapan saja dan Di mana saja. Sesuai dengan dengan slogannya itu Borderless. Omnichannel Channel dan borderless. Iya. Itu Tanpa- sebenarnya ya. tanpa batas dan banyak jalan ke Roma Jalan. ya kan, Pak? Iya. Sebenarnya itu yang diharapkan ya, Bang. Artinya Iya. bisa dipakai di mana saja, kapan saja, dan bisa diakses kapan saja oleh si wajib pajak tanpa ada batasan-batasan Yang ada koneksi internet. koneksi internet. Baik. Betul sekali. Oke. Jadi melanjutkan tadi mungkin tadi terkait PAM ini ya. Nah, ada aspek-aspek nantinya yang yang krusial terkait dengan PAM ini ya. Coba kita jabarkan di sini ya, Bang Mistiar kawan pajak. Pertama adalah perencanaan pajak. Ini Oke. kenapa sih kok aspek ini ada nanti di PAM ya, dengan adanya PAM ini bisa mempengaruhi perencanaan pajak ya. Jadi kawan pajak bisa nanti memanfaatkan PAM ini ya, tentunya dalam perencanaan pajak yang pasti dalam batas-batas hukum. Oke. Bang Mistiar kawan pajak ya, jadi tidak melanggar ya perencanaan pajak yang memang secara hukum itu diperbolehkan. Mungkin terkait mungkin ada nanti informasi penggunaan insentif pajak. Ini kan bisa digunakan nih. Nanti kan tersedia kan di PAM informasi ini kan. Jadi hal ini bisa untuk melakukan perencanaan ya, atau penghematan pajak dari sisi kawan pajak ya. Kemudian juga nanti akan memanfaatkan potongan-potongan ataupun kredit pajak. Nah itu dia. Jadi terkait aspek perencanaan pajaknya seperti itu. Besarnya itu bisa merencanakan ya. Iya. Tapi tentunya step dia. tadi tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum ya. Bang Oke, Bang. Mistiar ya. Baik, Bang. Baik. Nah, kemudian aspek berikutnya ya, pelaporan pajak. Ini udah pasti ya, pelaporan pajak, karena kalau kita bandingkan sekarang kan bisa dibilang masih banyak aplikasi nih, Bang Betul Mistiar ya. sekali, Bang. Betul. Mau lapor PPN dia kan harus pakai e-faktur dulu. faktur. Habis e-faktur main lagi ke web web e-faktur. Kan dia seperti itu ya. Iya. Nah, atau kalau pasal unifikasi ya 223 itu masih mainnya di DJP online. DJP online, betul, Bang. Bagian fitur aplikasi memang. Aplikasi, iya. Atau pasal 21 yang sebelumnya juga di SPT loh Bang Mistiar ya. Karena baru-baru ini juga masuk di DJP online. Ya, pelan-pelan berarti Ya. sudah migrasi ke versi web ya, Bang ya. Nanti Oke. dengan nanti lahirnya Cortex ini, ya harapannya memang yang tadi itu yang fakturatif itu ya Akan dirangkum. akan dilakukan lagi di Cortex. Cortex. Itu sih. Oke. Nah, jadi jelas ya aspek pelaporan pajak ini tentunya akan menyediakan atau menyediakan formulir laporan pajak itu di dalam TAM tadi ya. Memanfaatkan TAM tadi bisa lebih mudah seperti itu ya. Nah, kemudian aspek berikutnya pembayaran pajak. Ini sudah pasti ya. Pembayaran pajak ini bahwasannya semua pembayaran pajak dilakukan tepat waktu. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Nanti kan ada tadi kan berisi profil dan hak dan kewajiban. Betul, Bang. Hak dan kewajiban ini itu akan tertera nanti ada tunggakan pajak ya kan. Iya. Nah, nanti kan ada pemberitaan atau warning ya. Bahwasanya jatuh temponya sekian. Ini dimanfaatkan. Jadi memang aspek pembayaran pajak tentu sangat dipengaruhi ya. Nah, kemudian lagi ada aspek rekonsiliasi pajak ini, Bang Mistiar, kawan pajak. Nah, ini mungkin terkait kan biasanya ini kan kalau kawan pajak ya, kalau di pajak itu kan ada catatan internalnya nih, Bang Mistiar nih. Ada catatan internalnya, begini pajak saya, begini, ya. Nah, ini bisa dikonsiliasi dengan dengan
sistem Cortex tadi, PAM itu. Kan ada tadi tentang informasi, hak dan kewajiban. Ini bisa dimatchingkan. Benar nggak nih catatan internal kita dengan catatan dari DJP di sistem itu kan. Jadi ini gunanya untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Oh, berarti si wajib pajak itu sendiri bisa matching data ya, Bang? Iya. Ya? Ada data bisa membandingkan lah. Bandingkan, Ini benar nggak catatan internal saya ini? Iya. Saya ini ada di bagian Cortex ya, melalui akun PAM tadi. Ini sekian ini. Iya. Nah, catatan internal ternyata tidak segitu ya. Ini kan bisa dilakukan rekonsiliasi lah. Itulah guna rekonsiliasi pajak, Bang. Iya. Oke, siap. Jadi akan memastikan keakuratan dan konsistensi data. Oke, Bang. Nah, kemudian yang terakhir mungkin aspek konsultasi pajak ini. Nah, dan ternyata memang Bang Ikhtiar kan pajak akan disediakan satu kayak fitur berkonsultasi ya kayaknya. Oh. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak mungkin dari kayak email yang berupa tiket. Iya. Atau kalau bisa dipersamakan nanti kayak ada chatbox lah. Gitu. Chatbox ya. Jadi bisa langsung berkonsultasi melalui akun. Okay. Jadi seperti itu Bang Ikhtiar, harapannya nanti PAM ini bisa menyediakan hal-hal yang tadi disebutkan ya. Oke, Bang, baik. Jadi PAM itu sendiri tentunya dia menjanjikan informasi-informasi terkait profil dari wajib pajak itu sendiri ya, Bang ya. Dan tentunya kemudian adalah hak dan kewajibannya yang sudah akan digambarkan di taxpayer account management itu sendiri. Oke, Bang, tentunya kembali spiritnya itu adalah bisa diakses di mana saja ya, Bang ya. Ya, borderless. Nah, itulah omnichannel. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui daripada Cortex itu sendiri. Oke, Bang, tentunya kan kita udah cerita banyak tadi, Bang. Abang udah banyak menjelaskan mengenai tentang tentang PAM itu sendiri, baik dari sisi profil maupun ada kewajiban. Tentunya apa sih yang menjadi latar belakang dan manfaat dengan adanya taxpayer account management ini, Bang? Baik, Bang Ikhtiar, kawan pajak ya. Jadi sebelum ke latar belakang ataupun manfaatnya dari PAM ini sendiri ya, tadi sudah kita singgung ya. Kenapa sih Cortex ini dilahirkan lagi? Seperti ya. Tentunya ini akan hampir sama sih latar belakangnya. Memang pada poinnya memang untuk efisiensi, ya. Kemudahan. Memberikan kemudahan ya, Bang ya. Layanan bagi pajak. Tentunya dari sisi DJP-nya juga akan meningkatkan pengawasan. Pengelolaan dari perpajakan sendiri. Oke, Bang, berarti tidak lepas daripada dari slogan dari Cortex itu sendiri ya, Bang ya. Mantap, mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Ya, betul sekali. Oke, Bang. Ya. Jadi kita coba tadi dari latar belakang ya. Jadi ada latar belakang dan kita coba dulu dari yang pertama yaitu latar belakang. Jadi latar belakang taxpayer account management ini pertama itu ini kan di apa ya? PAM ini atau manajemen akun wajib pajak ini berkembang dari kebutuhan untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien dan transparan ya. Sesuai dengan tadi spirit tadi ya. Nah, begitu beberapa latar belakang. Yang pertama itu kompleksitas peraturan pajak. Ini memang disiarkan pajak tidak dapat dipungkiri ya. Apalagi terutama nih untuk orang awam nih ya kan. Bahwasannya peraturan pajak bisa dibilang kompleks lah dan kemudian suka berubah-ubah atau ya sebenarnya dinamis lah ya. Dinamis, betul, Bang. Dinamis sebenarnya untuk menyesuaikan situasi yang ada Situasi ya. yang ada, betul. Tapi kan bagi orang awam nih kan tentu sangat apa ya merumitkan ya, Bang ya. Ya, jadi mungkin dari situ ya salah satu latar belakangnya kenapa taxpayer account management ini istilahnya diciptakan. Pertama karena kompleksitas peraturan perpajakan. Jadi dengan nanti akan tersedia ini ternyata Bang Ikhtiar ya terkait peraturan terbaru, terkini gitu ya. Update ya, Bang ya? Ya, update. Jadi kami ini bisa membantu dalam mengelola dan menavigasi peraturan-peraturan baru ini. Baik, Bang. Itu dia yang pertama. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah kepatuhan pajak. Nah, ini tentu ya dengan tadi kan udah kemudahan pelayanan, efisiensi ya. Kemudian juga peraturan yang sudah gampang diakses, yang mudah-mudahan kan lebih mudah dipahami, dan nanti pemahaman wajib pajak juga meningkat.
Artinya dengan hal itu kepatuhan pajak ini juga dapat kami dia latar belakang. Oke. Nah yang ketiga ini yang tidak kalah menarik, ini sudah pasti ya karena teknologi dan digitalisasi marak-maraknya ya. Nah, ini apa kan semua serba handphone ya kan? Digital ya bang ya. Digital ya kan. Dompet digital. Iya benar sekali bang. Dan pulsa memang elektrik ya. Elektrik. Nah, jadi memang ya itu mau nggak mau karena zaman sudah berubah ya. Jadi salah satu latar belakangnya teknologi dan digitalisasi. Dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, proses manajemen pajak menjadi lebih terotomatisasi dan terintegrasi. Jadi PAM ini menggunakan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan Nah, berarti wajib pajak itu sendiri harus lebih melek terhadap teknologi ya bang ya? Iya, memang mau tidak mau. Iya. Tapi nanti memang kan dari BJP sendiri kan selalu ada pendampingan ya. Oh ya, oke bang. Dan mungkin nanti bisa berupa workshop juga dalam memandu, melatih lah ya pemanfaatan dari teknologi. Nah, itu akan kita bahas nanti di layanan edukasi ya bang ya? Iya. Topik layanan edukasi ya? Oke bang, selanjutnya bang. Nah, selanjutnya itu latar belakangnya itu transparansi dan akuntabilitas ya. Ini tentu tadi kan sudah sudah sama-sama sudah bisa diakses nih sebenarnya kan sudah bisa diakses nih. Di wajib pajak sudah bisa akses profilnya secara lengkap. Kemudian hak dan kewajiban perpajakannya, kemudian peraturannya. Nah, ini kan udah pasti ini kan wajib pajak udah lebih dapat informasi yang transparan ini. Iya. Nah, kalau kita bandingkan sekarang nih Bang Mister ya, memang ya harus kita akui sih sebenarnya ya. Kalau misalnya katakan kawan pajak nih memperoleh informasi tunggakannya kan. Iya, betul sekali bang. Mau nggak mau harus datang ke KPP ya bang ya? Iya, itu bisa sih melalui telepon atau via surat, iya. Kan akan lama. Tapi dengan adanya PAM kan langsung jebret lah kira-kira seperti itu kan, dia akses, dia login, dia lihat menu tentang tunggakan tentang ini misalnya kan tunggakan berapa. Jadi memang lebih transparan ya, nanti terkait transparansi ini juga nanti seperti permohonan wajib pajak nih. Nah, jadi dia bisa pantau itu ternyata nanti Bang Mister ya. Berarti data langsung tersaji. Iya. Itu ya bang ya? Misalnya dia memasukkan permohonan, katakanlah permohonan pemindahan bukuan. Jadi dia akan bisa lihat progresnya. Ke pemindahan ini sampai di mana. Nanti akan tertera di situ. Dia nggak misalnya masuk. Jadi balik telepon, Pak, kapan ini? Kapan selesai gitu. Kapan dikirimkan ini hasilnya? Nanti bisa di monitor. Betul sekali bang. Monitor. Di akun PAM dia lihat itu BBK-nya masuk tanggal sekian dan sekarang kondisinya misalnya lagi proses approval nih dari kantor. Nah, nanti mungkin diterima atau ditolak gitu. Itu contohnya sudah kita terapkan dong di IPBK ya bang ya? Iya. Kita terkait transparansi dan akuntabilitas tadi ya. Baik bang. Ya. Oke. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya efisiensi administrasi ini udah pasti ya. Udah pasti. Oke bang. Udah dari sisi tadi aja yang yang selama ini kita mengakses berbagai aplikasi nih. Faktur online. Dibandingkan nantinya tinggal satu Cortex ya. Platform yang berbentuk LG, Cortex di situ udah head to head nih. Udah dapat kelihatan lebih efisien nanti ke depannya ya, Cortex ya. Oke bang. Nah, berikutnya tadi itu latar belakang ada 5 lah ya poin penting tentang latar belakang. Berikutnya tadi manfaat ya. Ya, kita bicara tentang manfaat bang. Manfaat ya. Jadi sebenarnya sudah sedikit tadi sudah tersinggung juga sebenarnya dari manfaat si PAM tadi terkait latar belakang. Iya. Nah, oke, kita coba uraikan lagi ya apa yang bisa menjadi manfaat dari taxpayer account management ini ya. Yang pertama tadi kepatuhan pajak lebih banyak. Iya. Ini udah bilang. Itu kebalikan daripada latar belakangnya bang ya? Untuk mendorong kan tadi latar belakang kan untuk mendorong kepatuhan ini ya kan. Betul bang. Nah, kepatuhan ya dari BPP lah ya, dari BPP secara dari negara lah ya, kepatuhan pajak menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga mungkin dari si BPP juga kepatuhan ini
jadi lebih patuh lah ya, lebih patuh. Lebih meningkat Lebih kepatuhannya. patuh karena dia ada manajemen time tentang deadline ya. Ada remindernya Bang ya. Dari Oke. remindernya, kemudian mungkin ada penyajian informasi perpajakan yang lebih terkini dan terupdate ya. Jadi nggak kelewatan ini. Misalnya peraturannya sudah melarang ini, tetapi karena wajib pajak tidak memperoleh informasi, ya kan? Nah, jadi memang manfaatnya tentunya untuk meningkatkan kekuatan pajak yang lebih baik. Oke. Nah, kemudian kedua tadi efisiensi proses. Ini udah pasti ya, karena udah secara time sudah lebih singkat ya. Iya. Sudah melalui online ya. Ini tentunya mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mengelola kewajiban pajak. Jadi wajib pajak juga bisa jadi lebih fokus nih Bang Istiar, kawan pajak ya, punya lebih banyak waktu lah tentang bisnisnya ya. Oke Bang. Oke, tadi juga ada ketiga, transparansi ini tadi juga kita juga di latar belakang ya. Ini merupakan manfaat juga, jadi tersedianya akses yang lebih mudah ke informasi pajak yang up to date dan akurat, dan membantu dalam meminimalkan kesalahan serta meningkatkan transparansi ya. Baik Bang. Kemudian manfaat berikutnya yang mungkin ya, pelayanan yang lebih meningkat ya. Kemudian menyediakan layanan lebih baik kepada wajib pajak melalui portal online, aplikasi mobile, dan sistem yang terintegrasi. Kemudian mudahnya komunikasi antara wajib pajak dan DJP. Baik ya. DJP Bang ya. Karena kan online tadi tuh kan ada yang fitur kayak chatbot, chat itu loh Bang ya. Fitur konsultasi pajak mungkin dia bisa langsung mengirimkan tiket ya. Jadi nggak perlu harus datang ke kantor nanya helpdesk, jadi bisa lebih dikurangi. Mungkin ada ininya Bang, 3C ya Bang ya, click, call, and counter. Iya betul deh Bang ya. Betul sekali. Oke Bang. Ya. Oke, yang berikutnya penghematan biaya. Nah, ini sudah pasti ya. Penghematan biaya ini tentu akan mengurangi yang paling kentara kali, yang paling jelas itu seperti biaya transportasi Bang. Betul Bang. Perlu ke kantor pajak, kan langsung melalui kita spam tadi bisa berkomunikasi ya. Mungkin wajib pajak ada dilakukan pemeriksaan, harus bawa berkas ke kantor, tapi dengan adanya Cortex ini bisa disampaikan langsung saji ya. Iya betul Bang. Nah, jadi kalau boleh diringkas lah ya terkait latar belakangnya Bang ya. Latar belakangnya tadi pertama untuk data yang terintegrasi ya. Data dan informasi, kemudian andal, jadi memberikan informasi kepajakan yang relevan dan dapat diakses. Selanjutnya yang ketiga adalah komprehensif, jadi menampilkan data dalam satu tampilan aplikasi. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses. Jadi kira-kira gitu Bang ya. Ikhtiar kawan pajak terkait dengan latar belakang maupun manfaat dari taxpayer account management. Oke Bang, ini bisa dapat disimpulkan bahwa latar belakangnya itu mungkin karena fitur-fitur yang ada di JP Online sekarang itu sangat terbatas ya Bang ya. Iya benar. Makanya masih terpisah ini. Terpisah Bang. Maka tentunya dengan adanya Cortex ini, taxpayer account management ini akan dikompilasi semuanya di dalam satu platform. Satukan semuanya. Oke Bang. Nah, kita udah bicara banyak nih mengenai latar belakangnya, manfaatnya, ataupun pengertian daripada taxpayer account management itu sendiri. Tentunya bisa dong Bang, di-spill sedikit Bang, apa sih menu-menu apa aja yang terdapat di taxpayer account management itu sendiri Bang? Baik, Bang Istiar, kawan pajak ini sebenarnya jujur ya, wujud nyatanya juga belum bisa lihat secara kasat mata ya. Tetapi memang dari informasi ya Bang ya. Jadi memang secara garis besarnya nanti menu-menu di taxpayer account management ini ya ada dua sih sebenarnya, yang terkait tadi sudah kita singgung di awal-awal, itu profil wajib pajak. Profil ini disajikan secara komprehensif lengkap ya. Jadi tidak seperti yang sekarang yang bisa dibilang ya cukup terbatas sih, nanti ini akan lebih lengkap ya. Nah, kemudian juga ada fitur sifatnya lebih teknis ya sebenarnya Bang Istiar, kawan pajak ya. Buku besar. Jadi
nantinya kalau bisa saya gambarkan sedikit ya. Jadi kalau buku besar ini kan kalau kawan-kawan pajak yang pernah belajar sedikit akuntansi lah ini ya Bang Oke, Ikhtiar Bang. ya. Oke. Itu kan seperti sebuah kayak catatan lah ya, catatan nanti ada kolom debit dan kolom kreditnya, uraiannya. Jadi misalnya kayak 3-4 kolom lah gitu lah ya. Nah, nanti kalau ada yang pembayaran nanti tercatat di kredit, ada utang di bagian debit. Jadi dia balance lah. Kalau kita bandingkan juga dengan usahanya lah ya, misalnya dengan catatan kayak usaha-usaha kecil kayak apa? Mungkin kalau kayak Ada buku, iya, ada buku pencatatan ya Bang ya. Ini tersistem dia. Tersistem ada tersajikan lewat sistem. Cortex ya. Ya jadi kalau boleh kita coba kita sampaikan ke kawan pajak ya, beberapa menu utama yang nantinya akan terdapat di sistem manajemen akun wajib pajak atau TAM ini. Yang pertama tentunya akan ada dashboard ini kayak summary atau ringkasan informasi lah terkait wajib pajak ya. Kemudian tentu ada juga registrasi ya, kemudian juga ada pelaporan, ini juga pasti, dan pembayaran dan konsultasi. Kita juga ini ada di tadi yang seperti yang kita sebutkan tadi ya Bang ya, atau tiket atau box ya. Oke Bang. Kemudian ada permohonan dan pengaduan, kemudian ada profil wajib pajak, ini udah pasti ya. Iya. Notifikasi dan tingkat. Ini menarik nih. Ini yang menarik ya Bang ya. Penting ya. Pajak ya. Jadi kayak mungkin nanti ada kayak warning ya. Warning. Dibarengin bunyi nanti ya, bunyi bahwasanya ayo ini tanggal lapor sudah dekat. Iya. Bisa 1 hari lagi batas waktu laporan untuk pembayaran. Nggak perlu lagi dong wajib pajak conteng-conteng di kalender ya Bang ya. Secara manual ya. Akan diingatkan nanti ya. Oke Bang. Kemudian nanti ada terkait dokumen elektronik, sudah pasti nanti bisa diakses juga ya, misalnya terkait SPT yang pernah dilapor itu nanti akan bisa di-download ya dalam bentuk PDF ya Bang ya. Oke. Nah, kemudian juga ada menu pengaturan akun. Ini udah pasti ya, pengaturan akun ini yang pasti itu terkait dengan kerahasiaan. Pengaturan password lah ya. Pengaturan password dan mungkin terkait preferensi notifikasi tadi. Dia mau pilih bunyinya apa nih? Mungkin ada mungkin seperti itu. Kalau gampangnya bisa mengganti timestamps-nya ya Bang ya, warna-warnanya gitu ya Bang ya. Iya. Nah, terakhir nanti ada fasilitas lain ini berupa fitur tambahan yang mungkin disediakannya seperti simulasi pajak, seperti kalkulator pajak. Kalkulator pajak, betul sekali Bang. Akan ditempel di situ, dan juga ada panduan perpajakan dan akses ke sumber belajar. Mungkin nanti akan ada disediakan link-link mungkin terkait ini, mungkin terkait kewajiban UMKM nanti bisa jadi ada link wajib pajak untuk memperoleh pembelajaran. Oke, berarti bisa agar lebih pajak itu lebih mandiri ya Bang ya. Benar sekali. Yang sekalian dia untuk mengupdate lah peraturan-peraturan maupun update tentang perpajakan itu sendiri. Benar sekali. Jadi kira-kira nanti seperti itu sih menu-menu yang akan terdapat di Taxpayer Account Management. Oke Bang, mungkin tadi kan Abang udah spill sedikit tuh Bang, General Ledger itu ya Bang ya. Oke. Tentunya kan di General Ledger itu kan bisa nggak Abang contohkan sedikit Bang? Mungkin ada sedikit kasus ataupun ada ini Bang, bagaimana sih tampilan ataupun perhitungan-perhitungan tadi ada Abang sebutkan dari sisi debit, kredit ataupun saldo. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit Bang, gimana sih contohnya itu Bang, gambarannya? Baik Bang Ikhtiar, kawan pajak. Nah, ini coba kita contohkan, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kawan pajak ini ya Bang Ikhtiar ya. Jadi tadi kan sudah sempat saya sampaikan terkait seperti ada buku besar jadi tentang riwayat transaksi kita tercatat di buku besar. Ini kayak model-model akuntansi sebenarnya Bang Ikhtiar ya. Nah, jadi misalnya ini ada kawan pajak nih ya, kawan pajak melakukan penyetoran nih. Penyetoran atau katakan langsung kayak deposit. Tadi kan ada fitur yang termasuk fitur yang menonjol lah ya, terkait kami adanya saldo deposit Bang ya. Oke Bang. Ini kan dia langsung bayaran nih 5 juta. Ini akan tercatat di sisi atau kolom kredit. Oke. Kayak ya kalau kayak kita akun di satu marketplace lah, kita deposit, ada uang cash yang ada stok lah, ada stok, ada saldo Bang. Nah, kemudian si kawan pajak ini akan melakukan pelaporan SPT tahunan nih Bang Ikhtiar ya. Akan buat pelaporan, akan buat SPT, ternyata ada kurang bayar. Contohnya nih sederhananya 5 juta juga ya nih, 5 juta kurang bayarnya. Nah, ini akan dilakukan adjustment
atau penyesuaian tadi yang dari tadi kredit itu kan 5 juta kan? 5 juta, Nah, oke. ini akan untuk dilakukan pembayaran si kurang bayar 5 juta sebelah debit. Jadi akan saldonya nihil lah. Nihil. Jadi kan di kredit tadi awalnya kemudian ada ketika terutangnya 5 juta, ini klop ya 5 juta. Jadi saldo akhirnya nanti nol atau nihil gitu kira-kira Bang Mustiar. Jadi langsung terposting ya Bang, Iya, langsung terbayarkan ya tanpa mungkin bisa menghindari daripada keterlambatan Bang. Iya, Nah, betul tentunya tadi udah kita state ya, sudah kita beri informasi sudah punya saldo sebelumnya ya Bang ya. Iya. Oke Bang. Nah, tentunya tadi sudah banyak nih dijelaskan oleh Bang Leo mengenai apa sih itu taxpayer account management, pengertiannya, latar belakangnya dan juga ada kegunaannya. Tentunya itu semoga gambaran-gambaran itu bisa ini oleh wajib pajak, bisa mencerminkan daripada hak dan kewajiban yang wajib pajak ya, gitu ya Bang ya. Ya. Oke Bang. Nah, kawan pajak, sampai di sini dulu ya obrolan kita hari ini. Semoga kawan pajak tentunya sedikit mendapatkan informasi mengenai sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex, khususnya proses taxpayer account management atau TAM ini. Namun, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa sistem perpajakan yang baru, yaitu Cortex, sedang dalam tahap pengembangan. Jadi, informasi yang disampaikan pada saat ini masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Oke Bang, terima kasih kepada narasumber kita hari ini ya Bang Leo. Terima kasih juga Bang Mustiar, terima kasih juga untuk kawan pajak dimanapun Anda berada. Ya, semoga nanti ke depan akan kita bahas lagi ya, mungkin tentang probis proses bisnis berikutnya ya Bang di Cortex ya Bang ya. Mungkin yang paling dekat nanti probis edukasi kali ya. Edukasi Bang, ya edukasi. Nah, pantau terus kawan pajak tentang Cortex ataupun Cetas ini dengan juga bisa menonton video-video tentang Cortex di kanal YouTube di Jen Pajak. Oke, simak terus podcast maupun akun-akun official sosial media KPP Media Medan dan jangan lupa follow ya akun KPP Media Medan dan kawan pajak juga bisa memberikan masukan terkait materi yang akan kita bahas di episode berikutnya baik melalui kolom komentar ataupun melalui nomor WA KPP Media Medan. Baik, sampai ketemu di podcast KPP Media berikutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali wajib pajak. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.